Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, di sini kenalin, nama saya Panji Pratama Suhardani dengan nomor induk mahasiswa 4004 032462020 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku akan menjelaskan kontrol motor induksi AC menggunakan variabel frekuensi dari drive atau F V VFD ya teman-teman. Nah di sini gimana caranya sebuah motor induksi itu bisa dikontrol dengan V VFD teman-teman. Langsung aja kita tonton terus videoku ya sampai habis, jangan di skip. Oke. Di sini aku pengen jelasin dulu konsep dasar variabel frekuensi drive atau VFD dan motor induksi AC. Lalu VFD itu yaitu penggerak frekuensi variabel, yang mana ini adalah sistem kontrol untuk motor listrik yang mengatur kecepatan putar motor induksi AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan daya listrik yang disuplai ke motor. Ini memungkinkan efisiensi energi yang tinggi dan kontrol proses yang presisi, teman-teman. Fungsinya pertama mengontrol kecepatan dan torsi, terus mengurangi lonjakan awal atau in-crush current, meningkatkan efisiensi energi sistem, bisa juga dipakai untuk akselerasi dan deklarasi yang cepat ya teman-teman. Nah, motor induksi AC sendiri ini adalah motor listrik yang bekerja menggunakan arus bolak-balik AC dan prinsip induksi elektromagnetik. Disebut induksi karena arus pada rotor tidak diberikan langsung tetapi terinduksi oleh medan magnet dari rotor. Lalu prinsip kontrol VFD ini menjaga rasio tegangan terhadap frekuensi F tetap konstan dan menjaga flux magnetic motor. Oke teman-teman. Nah di sini sebelum itu kita harus tahu dulu datasheetnya. Nah di sini kita lihat dulu datasheetnya. Datasheet ini adalah merupakan dokumen yang penting untuk digunakan saat instalasi, konfigurasi, dan pemecahan masalah pada sistem motor dan VFD. Nah, di sini kita coba lihat ya. Di sini ada motor Amtex seri ISO 90002. Nah, di sini kita lihat tegangannya ini kan menunjukkan nih tegangannya 380 sampai 420 volt. Nah, di sini saya tahu di sini ada 3 fasanya, teman-teman, 3 fasa. Nah, di sini ada yang delta Y-nya, di sini 220 sampai 240 volt. Nah, di sini yang mana phase-nya atau frekuensinya itu 50, teman-teman. Lalu kecepatan motor di sini ada 900 atau 900 rpm. Nah, daya magnetik yang mampu dihasilkan motor ini ada 0,25 kW ya teman-teman. Terus arusnya tegangan ini 0,9 ya teman-teman. Nah, parameter utamanya ya tentu aja tegangan, arus, dan output ya teman-teman. Nah, untuk settingannya itu di FVD-nya kita pakai yang ini ya teman-teman. Kita parameter awal, sumber frekuensinya dengan kode P10, nilai awalnya kita kasih 1, rentang uji cobanya 0123. Nah, di sini catatan kalau misalkan kita pilih antara 0123 ini, misalkan 0 itu untuk iPad, 1 untuk pot, 2 untuk analog, 3-nya untuk RS485 ini kayak sambungan jaringan gitu ya teman-teman. Ya, bukan sambungan jaringan, sambungan kabel maksudnya. Kabel. Ini sumber start stop, ini ada di kode P410, nilai awal di panelnya 0, rentang ujinya 0 atau 2. Nah, kita pakai 0 ya teman-teman. Kalau misalkan 2 itu terminal digital. Nah, lalu batas frekuensi maksimum di sini diatur di P06, yang mana nilai awalnya kita pakai 50 Hz.
nilai awalnya kan 50 Hz. Nah, kita pakai 100 Hz. Ini rentang ujinya kita coba. Nah, ini bis ini tergantung kondisi ya teman-teman, kita pakai apa. Terus batas frekuensi minimumnya kita pakai di kode P07. Ini nilai awalnya 0 Hz, kita pakai rentang uji 0 sampai 10 Hz. Lalu mode stopnya, mode stop ini ada P12 kita pakai nilai awal 1 declaration. Ini rentang uji 0 atau 1 ya. 0 itu untuk inersia, cos 1 untuk desimal ya teman-teman. Nah, ini ada rem akselerasi P34. Ini diatur nilai awalnya 20 Hz ya teman-teman frekuensinya. Terus ada 10 sampai 50 Hz per second. Di sini rentang ujinya antara segitu ya teman-teman. Lalu ada rem deakselerasinya itu kita pakai kodenya itu P42, nilai awalnya kan 20 Hz per second. Ini kita atur antara 10 sampai 50 Hz per second. Nah, lalu ada jog frekuensi, ini pakai P36. Ini nilai awalnya 5 Hz. Di sini rentang ujinya 1 sampai 10 Hz. Lalu mode ini untuk mode inching atau jog ya teman-teman. Nah, jika itu semua sudah diatur, itu kan untuk ngitung VFD-nya ya teman-teman, atau variable frekuensi drive-nya. Nah, kalau itu sudah diatur, nah ini kita ke penggunaannya ya teman-teman. Nah, di sini kita setting langsung cara mengubahnya gimana. Nah, di sini Nah, di sini kita lihat dulu cara penggunaan dari VFD-nya teman-teman ke motor induksinya. Ini kita coba setting. Ini coba aku setting. Ini caranya gini teman-teman. Nah, di sini ini ada aku ya teman-teman. Ini saya sendiri waktu praktikum. Nah, lalu kita atur di nilai P berapa, kan tadi ada kodenya ya teman-teman. P berapa, nah itu disesuaikan. Lalu diklik ya teman-teman, dengan diatur sesuai dengan tabel jobsheetnya. Oke, stop. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, di sini lebih jelasnya teman-teman tentang nih. Ini kita atur P-nya P di sini 6, lalu kita Funimation, kita atur di sini 50, benar ya teman-teman. Terus P berapa ini? P6 50 udah. Lalu kita displaynya, kita function, terus kita N. Udah N, terus ke P berapa? P7 misalkan. Lalu di sini kita atur F-nya berapa sesuai dengan settingan ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai 60, lalu kita setting. Kita run. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini ada teknometer, dan di sini ada kita menggunakan teman-teman. Sama klaim meter ya teman-teman. Nah, penggunaannya itu seperti ini. Ini yang klaim meternya di sini di pit ini untuk mengetahui arusnya teman-teman, arusnya berapa. Di sini tidak, kan kalau misalkan kita menghitung arus itu harus diserikan ya teman-teman, tidak boleh diparalel. Nah, maka kita pakai yang seperti ini. Ini fungsinya untuk tidak memutus kabel teman-teman. Jadi ada lingkaran seperti cincin gitu ya teman-teman.
Nah, di sini ada teknometernya di sini untuk mengukur seberapa kencang RPM-nya ya teman-teman. Nah, di sini menunjukkan angka 1460. Nah, setelah kita melakukan percobaan, nah didapatkanlah hasil data teman-teman. Hasil data. Nah, yang mana ketika kita atur frekuensinya 10 sampai 100 dengan perubahan masing-masing 10, dan di sini terlihat nih nilai RPM-nya itu semakin tinggi ketika saya naikkan frekuensinya. Yang awalnya frekuensi 10 itu RPM-nya 297 sampai frekuensinya 100 itu naik sekitar 10 kali lipatnya ya teman-teman. Jadi 2921 teman-teman, hampir sekali cepatnya. Nah, di sini jadi grafiknya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat grafiknya di sini. Grafiknya itu naik ya teman-teman, atau jalan dengan frekuensinya. Jadi RPM-nya itu tergantung dengan nilai frekuensinya. Nah, sedangkan nilai input atau arusnya teman-teman, nah di sini itu stabil di angka 0,3. Namun saat frekuensinya 30 sama 20 itu arusnya itu sempat melonjak ya teman-teman, sempat melonjak sekitar 0,7, lalu stabil lagi di 0,3 saat frekuensinya 50 sampai 100. Seperti itu ya teman-teman. Meskipun ada pelonjakan, hal ini normal aja ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita akan ini ya, akselerasi dan deakselerasinya. Menjelasin akselerasi dan deakselerasi itu apa sih? Nah, jadi kontrol waktu atau akselerasi yaitu kayak naik kecepatan targetnya, kecepatan. Nah, sedangkan deakselerasi itu turun ke kecepatan target. Nah, ini sangat penting untuk diketahui karena untuk melindungi motor teman-teman, terus beban mekanik, dan menghindari lonjakan arus dan tegangan balik ya teman-teman. Nah, lalu akselerasi atau P34 ini parameter waktu yang menentukan berapa lama motor mencapai kecepatan penuh dari 0. Nah, ini akselerasinya cepat itu memerlukan arus yang lebih tinggi teman-teman. Lalu deakselerasi P42 parameter waktu yang menentukan kecepatan motor melambat, yaitu deakselerasinya cepat memicu over voltage. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya, yang mana grafik P34 di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat semakin besar nilai P34 atau akselerasinya, yaitu Hz per second, semakin cepat motor mencapai kecepatan yang ditentukan. Hal ini tampak dari waktu akselerasi yang semakin kecil. Lalu di sini ada yang deakselerasinya yang P42 dengan satuan Hz per second, itu semakin cepat motor melakukan pengereman atau deakselerasi. Waktu deakselerasi menurun seiring peningkatan P42 teman-teman. Di sini tuh makin turun. Nah, kalau misalkan dilihat tabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, itu tabelnya segini. Jadi ketika 5 frekuensinya kita atur 5, nah waktu akselerasinya itu 15 second ya, sekitar 15 second. Sedangkan waktu deakselerasinya itu 14 second. Nah, sedangkan untuk P34 dan P42 saat 25 Hz per second itu waktu akselerasinya sekitar 3 second ya teman-teman, 3 detik. Sama deakselerasinya juga 3 detik. Nah, jadi kesimpulannya itu benar ya teman-teman, yang seperti aku jelasin tadi. Nah, untuk cara settingannya, parameternya, nah cara setting nah di sini ya teman-teman, ini cara settingnya, ini cara setting frekuensinya P4. Nah, di sini kita atur P4,
32. Di sini berapa nilainya? Di sini aku atur 15. Terus P42 nya aku atur berapa nih? P42 nya aku atur sekitar 15 ya teman-teman, 15. Nah di sini salah satu contohnya aja ya teman-teman. Nah cuman kalau untuk tabelnya tadi kan aku pakai data sekitar 5 sampel data. Nah ini aku contohin di sini satu sampelnya aja di videonya. Nah ini kita run, lalu kita ukur pakai teknometer. Di sini dapat RPM-nya berapa ya teman-teman, seperti itu. Nah nanti itu ngitung waktu jobnya. Nah di sini bisa kita lihat ini frekuensi yang ke 70 ya teman-teman. Lalu aku setting lagi, misalkan ini aku turunin nilainya. Nah sini yang reverse nya teman-teman, yang tadi kan forward. Coba ya kita ulangin, nah di sini ini bisa lihat nih, sorry sebentar, coba kita ulangin dulu videonya. Di sini kita bisa lihat forward sama reverse nya. Ini bisa kita atur di FVD nya teman-teman, di drivernya. Nah di sini ini searah jarum jam ya teman-teman, ini berlawanan arah jarum jam. Nah ini aku matiin dulu, nah lalu aku nyalain lagi. Nah di sini tuh bisa dilihat itu searah jarum jam. Yang sebelumnya kan berlawanan atau reverse, yang sebelumnya reverse. Nah yang ini yaitu forward atau searah jarum jam. Nah di sini itu aku pakai fitur jog ya. Lalu ini kita klik aja di sini, ditekan tombol dash-nya ini, kita tekan. Nah nanti apa ya ini namanya, rotor, bukan rotor, nah dia akan berputar ya teman-teman. Nah di sini nih kita atur. Nah di sini udah aku atur 10. Nah maka nanti dia akan jog meskipun aku tidak pencet run ya teman-teman. Nah di sini dia akan memutar. Oke, cukup sekian. Nah itu adalah fitur jog teman-teman. Nih di sini tuh. Sorry, tadi aku bilang save ya teman-teman, bukan rotor. Di sini save itu berputar. Nah di sini aku tekan di sini sampingnya frekuensi ya teman-teman. Samping settingnya bukan frekuensi ya. Kita setting, kita tekan aja, dia akan mengucapkan fitur jog. Nah fitur jog ini adalah sebuah fitur yang penting yang memungkinkan motor beroperasi sebentar pada percepatan yang sangat rendah dan terkontrol. Fitur ini esensial untuk keperluan pemosisian presisi, penyesuaian mesin, dan inspeksi yang cepat. Jadi kayak kecepatan jognya ini disetel melalui parameter terpisah yang udah aku jelasin tadi, di P berapa, itu parameter berapa ya teman-teman. Ini kecepatan operasi. Nah di sini coba kita lihat lagi nih. Jog itu di P36 ya teman-teman ya. Tadi aku atur 10 jognya seperti itu. Nah oke, maka bisa aku tarik kesimpulannya aja ya teman-teman. Jadi VFD ini adalah komponen kunci dalam otomasi industri modern, menawarkan kontrol yang superior atas motor induksi AC yang berdampak langsung pada efisiensi, umur peralatan, dan kualitas produksi. Nah di sini ada piramida aplikasi piramidanya. Sini ada kontrol yang pertama, yang jelas itu kontrolnya maksimal. Terus kedua, efisiensi energi, penghematan daya signifikan terutama pada beban pompa dan kipas. 3 tuh peningkatan umur motor yang mana umurnya jadi awet ya teman-teman kalau kita pakai VFD ini. Terus ada aplikasi industri, di sini bisa kita lihat nih ada
conveyor ya teman-teman. Lalu di sini ada motor untuk penggerakan valve mungkin, dan yang lain sebagainya, itu masih banyak lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.